suada minha cara. Paun tunu atau roti bakar adalah salah satu makanan khas negara Timor Leste yang menjadi pilihan makanan favorit di pagi hari sebagai pengganti nasi bagi orang di Indonesia Timur. Apa itu BMC? Bisnis model kanvas ini adalah salah satu strategi bisnis yang dibuat untuk merancang dan melihat bagaimana bisnis akan dijalankan. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 pilar utama yang memudahkan kita untuk memulai suatu bisnis yang terstruktur, rapih, dan mudah dipahami. Berikut 9 pilar utama dari BMC tersebut. Berikut kita akan bahas secara terperinci bisnis model kanvas sesuai ide bisnis yang saya buat. Yang pertama tentang customer segment atau target pasar. Yang pertama laki-laki perempuan umur 5 tahun sampai 62 tahun. Lalu yang kedua tentang value proposition atau solusi. Yang pertama teksturnya sangat lembut dan tidak terlalu manis. Yang kedua pelanggan bisa memilih sendiri. Yang ketiga harga yang terjangkau dan mudah didapatkan. Dan yang keempat free delivery. Lalu yang ketiga tentang channel atau komunikasi dan distribusi. Pertama media sosial, yang kedua door to door, yang ketiga FB, keempat TikTok, dan yang kelima Instagram. Lalu yang keempat tentang customer relationship atau tipe relasi dengan konsumen. Yang pertama memberi diskon kepada pelanggan yang ulang tahun. Yang kedua menyapa langsung para pelanggan. Yang ketiga bisa menyapa mereka lewat WA kontak. Lalu yang keempat menerima komplain dari pelanggan. Lalu yang kelima tentang revenue stream atau metode pemasukan. Yang pertama sumber arus pendapatan, lalu yang kedua biaya sewa, dan yang ketiga adalah menjual kopi. Lalu yang keenam tentang key resources. Key resources atau aset. Yang pertama biaya, tempat usaha, kendaraan, dan bahan baku. Lalu yang ketujuh tentang key activities. Yang pertama membuat motif terbaru atau versi baru. Yang kedua membangun kerjasama dengan pemilik modal. Lalu yang kedelapan key partnership atau suppliers dan partners. Yang pertama dengan pemilik modal, yang kedua pengajar, dan yang ketiga adalah supplier. Lalu yang kesembilan tentang cost atau structures atau metode pengeluaran atau infrastruktur. Yang pertama gaji pegawai, yang kedua biaya promosi, dan yang ketiga membeli bahan baku. Nah, di customer segment ini kita bicara untuk siapa produk ini dibuat dan bagaimana segmen pasarnya. Jadi di sini kita membuat suatu produk seperti ide bisnis yang baru saya buat tentang roti bakar. Tentu saya sudah punya target atau fokus utama adalah perempuan dan wanita mulai dari umur 5 tahun sampai dengan 60 tahun. Lalu yang kedua value proposition atau apa yang menarik dari roti bakar ini sehingga orang harus membeli produk ini. Tentu di sini sangat berbeda dengan yang lain karena teksturnya sangat lembut dan memberikan kesempatan untuk pelanggan memilih sendiri dan free delivery kepada pelanggan. Lalu yang berikut tentang channel. Cara yang membuat pelanggan mengetahui produk kita yang kita tawarkan dengan cara apa? Produk kita sampai ke tangan pelanggan. Tentu salah satunya adalah media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Atau bisa juga door to door atau kita datang langsung kepada pelanggan kita. Lalu yang ketiga tentang customer relationship. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan pelanggan? Tentu yang pertama memberi giveaway kepada pelanggan yang berulang tahun. Yang berikut menyapa langsung dengan pelanggan, menerima komplain dari pelanggan. Lalu yang berikut tentang revenue stream. Aliran pendapatan atau sumber pendapatan dari sebuah bisnis seperti produk, layanan, dan jasa.
Lalu yang berikut tentang key resources. Key resources ini sangat penting karena tanpa dia bisnis tidak akan berjalan dengan efektif. Di sini kita bicara tentang biaya, tempat usaha, dan kendaraan dan bahan baku. Lalu yang berikut tentang key activities. Elemen model kanvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, contohnya merancang motif baru atau membuat variasi yang baru. Lalu yang ketiga, membangun kerjasama yang baik dengan pelanggan. Lalu yang berikut tentang key partnership. Elemen dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar siapa saja yang diajak untuk bekerja sama atau bermitra. Contoh supplier atau pemilik modal. Lalu yang terakhir tentang cost structures atau pengeluaran apa saja yang perlu kita keluarkan untuk menjalankan operasional usaha ini. Berikut adalah kesimpulan perincian selama 4 tahun dalam ide bisnis yang saya buat. Sekian dari saya, terima